Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Eva Yolanda dari RSK Penerbangan Indonesia pada bidang awak kabin pesawat udara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai paparan instrumen analisis SKL awak kabin pesawat udara. Analisis standar kompetensi lulusan adalah proses menyelidiki dan menguraikan komponen-komponen dalam SKL untuk memahami tujuan pembelajaran akhir yang harus dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Tujuan analisis satu, menentukan arah dan fokus pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Dua, menjadi dasar untuk menyusun kurikulum silabus dan perangkat pembelajaran. Tiga, memfasilitasi penilaian hasil belajar yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Empat, memastikan keselarasan antara tujuan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Manfaatnya adalah satu, membantu semua pihak terkait memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan pendidikan. Dua, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan penilaian. Tiga, mendukung pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Instrumen analisis dokumen SKL awak kabin untuk yang pertama adalah mengenai profil lulusan. Untuk profil lulusan pada versi lama adalah lulusan program khusus dan pelatihan awak kabin pesawat udara jenjang 3 KKNI memiliki sikap dan tata nilai, kemampuan dan pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan serangkaian tugas dalam melayani penumpang pesawat udara mulai dari penumpang masuk sampai dengan penumpang keluar dari pesawat sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan dan Civil Aviation Safety Regulation atau CASR sehingga penerbangan berjalan sesuai ketentuan. Rumusan profil lulusan adalah satu, gambaran kemampuan yang akan dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti program kursus dan pelatihan. Dua, penetapan profil lulusan diawali dengan penentuan kriteria lulusan yang dibutuhkan oleh Dudi. Tiga, kriteria lulusan tersebut disandingkan dengan deskripsi jenjang KKNI untuk menetapkan jenjang SKL bidang keterampilan yang disusun. Rincian daripada proses lulusan untuk usulan baru sebagai berikut. Satu, bidang kompetensi lulusan program kursus dan pelatihan awak kabin pesawat udara jenjang 3 KKNI. Dua, batasan pengetahuan yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan dan pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan serangkaian tugas. Tiga, ruang lingkup kompetensi yaitu dalam melayani keselamatan penumpang, kebutuhan kenyamanan penumpang dalam pesawat dan mengatasi situasi darurat pada penerbangan. Empat, cara kerjanya adalah dengan menggunakan alat-alat penunjang pelayanan penumpang dan alat-alat keselamatan penerbangan. Kelima adalah acuan kompetensi yang dipersyaratkan meliputi sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, nasional, dan internasional. Yang keenam adalah tingkatan kualitas hasil, yaitu sehingga penerbangan berjalan dengan aman dan sesuai ketentuan. Hasil dari analisis perubahan adalah di dalam profil lulusan ditambahkan dan dilengkapi cara kerjanya, acuan kompetensi yang dipersyaratkan, serta tingkatan kualitas hasil. Sehingga profil lulusan untuk usulan yang baru adalah sebagai berikut di dalam profil lulusan yang ditambahkan dan dilengkapi. Meliputi lulusan program kursus dan pelatihan awak kabin pesawat udara jenjang 3 KKNI, memiliki sikap dan tata nilai, kemampuan dan pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan serangkaian tugas dalam melayani keselamatan penumpang, kebutuhan kenyamanan penumpang dalam pesawat dan mengatasi situasi darurat pada penerbangan dengan menggunakan alat-alat penunjang pelayanan penumpang dan alat-alat keselamatan penerbangan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil nasional dan internasional sehingga penerbangan berjalan dengan aman dan sesuai ketentuan. Ini adalah hasil dalam tabel struktur kompetensi lulusan baru untuk profil lulusan. Kemudian di dalam layar
lebih jelas lagi untuk usulan profil lulusan baru dan profil lulusan mengenai hasil analisa perubahan. Kemudian kita lanjutkan pada jabatan pekerjaan. Usulan baru tetap pada awak kabin tingkat junior berstandar internasional. Hasil analisis perubahan tidak ada perubahan. Dan ini adalah hasil dalam tabel struktur kompetensi lulusan baru. Kemudian untuk C capaian pembelajaran, yaitu 1. Sikap dan tata nilai, tidak ada perubahan untuk usulan baru. Hasil analisis perubahan pun tidak ada perubahan. Dan ini adalah hasil dalam tabel struktur kompetensi lulusan baru untuk sikap dan tata nilai. Kemudian untuk kedua kemampuan di bidang kerja, usulan barunya meliputi mampu melakukan serangkaian tugas dalam melayani keselamatan penumpang, kebutuhan kenyamanan penumpang dalam pesawat, dan mengatasi situasi darurat pada penerbangan dengan menggunakan alat-alat penunjang pelayanan penumpang dan alat-alat keselamatan penerbangan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil nasional dan internasional sehingga penerbangan berjalan dengan aman dan sesuai ketentuan. Hasil analisa perubahan tidak ada perubahan dalam poin-poin kemampuan kerja, hanya menambahkan kalimat di awal kemampuan kerja seperti berikut yang di warna kuning. Dan ini adalah hasil dalam tabel struktur kompetensi lulusan baru. Untuk pengetahuan yang dikuasai, untuk usulan baru merupakan sebagai berikut: menguasai pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan serangkaian tugas dalam melayani keselamatan penumpang, kebutuhan kenyamanan penumpang dalam pesawat, dan mengatasi situasi darurat pada penerbangan dengan menggunakan alat-alat penunjang pelayanan penumpang dan alat-alat keselamatan penerbangan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil nasional dan internasional, sehingga penerbangan berjalan dengan aman dan sesuai ketentuan. Hasil analisis perubahan, tidak ada perubahan di poin-poin pengetahuan, hanya kaidah penulisan disesuaikan dan ada penambahan narasi pengetahuan yang dikuasai. Ini adalah hasil dalam tabel struktur kompetensi lulusan baru. Kemudian kita lanjutkan mengenai struktur kompetensi lulusan. Untuk usulan baru menggunakan format baru, poin-poin UK, EK, dan IK tidak ada yang berubah. Hasil analisis perubahan adalah sudah disesuaikan menggunakan format baru dan sesuai kaidah penulisan. Ini adalah hasil dalam tabel struktur kompetensi lulusan baru. Dan ini adalah tabel struktur kompetensi lulusan baru yang secara lengkap terdiri dari unit kompetensi, elemen kompetensi, dan indikator kelulusan yang meliputi sikap dan tata nilai, keterampilan, dan pengetahuan. Gagasan aplikatif penerapan SKL baru di bidang awak kabin. Penerapan SKL baru untuk bidang awak kabin difokuskan pada keterpaduan kompetensi teknik standar industri penerbangan, keterampilan layanan pelanggan berbasis empati, serta kemampuan menangani situasi darurat secara efektif dengan pendekatan aplikatif yang sesuai dengan praktek kerja aktual di pesawat udara, yang meliputi sebagai berikut: 1. Integrasi ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua adalah penilaian yang sejalan dengan SKL, meliputi penilaian praktis berbasis performa. Yang ketiga adalah pelatihan berkelanjutan dengan praktisi industri, seperti menyelenggarakan pelatihan bersama awak kabin berpengalaman atau perwakilan maskapai penerbangan untuk memastikan instruktur menguasai standar terbaru dan praktek terbaik. Keempat adalah kerjasama dengan maskapai penerbangan dan lembaga sertifikasi.
seperti jalinan kemitraan untuk menyediakan kesempatan magang, uji coba praktek di lingkungan kerja sebenarnya, serta sinkronisasi SKL dengan standar sertifikasi profesional awak kabin. Kemudian yang kelima adalah fasilitas dan media uji yang mendekati kondisi aktual, seperti simulator kabin atau disebut dengan mock-up, dengan fitur lengkap untuk uji praktek. Dan ini adalah gambaran daripada mock-up pada saat praktek untuk keselamatan penerbangan. Ini adalah mock-up untuk praktek dalam hal pelayanan makanan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Salam kompeten LSK Penerbangan Indonesia.